Nusantara, indahnya negara yang transparan. Sinar matahari menggantung lembut saat Alfredo melangkah keluar dari kafe. Perjalanan pulang tidak langsung menuju rumah. Ia berhenti sejenak di sebuah supermarket kecil di sudut jalan. Bukan untuk membeli bahan pokok, melainkan untuk satu hal yang ia rindukan sejak kecil. Es krim vanila rasa stroberi. Tak lama kemudian, ia duduk di bangku kecil di depan pintu keluar supermarket, menikmati es krim sambil memandangi lalu lintas yang tertib dan orang-orang yang lalu lalang. Orang tua menggandeng cucunya sambil tersenyum. Seorang pemuda menyapu trotoar sambil bersenandung kecil. Tidak ada suara klakson yang menjerit. Tidak ada baliho kampanye penuh wajah palsu. Hanya kehidupan yang berjalan tenang. Tiba-tiba, ponsel Alfredo bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Update realisasi anggaran belanja publik Q2. Komisi Energi 87% terrealisasi. Komisi Pendidikan 91% terrealisasi. Komisi Kesehatan 95% terrealisasi. Klik di sini untuk menonton siaran sidang terakhir. Alfredo tertegun. Ia membuka tautan. Sebuah video streaming langsung terbuka. Sidang Komisi Pendidikan sedang berlangsung. Kamera statis, mikrofon bersih. Suara para wakil rakyat terdengar jernih, tanpa sensasi, tanpa editan. Ia melihat bagaimana setiap alokasi anggaran dipertanyakan, ditimbang, disetujui. Semua disiarkan langsung, bukan cuplikan 15 detik penuh framing, tapi proses utuh selama berjam-jam yang bisa ditonton siapa saja, kapan saja. Tidak ada yang disembunyikan, gumam Alfredo pelan. Kalau itu menyangkut rakyat, maka rakyat harus tahu. Ia membuka media sosial, alih-alih tarian dadakan, prank murahan, atau pamer kekayaan seperti di Nusantara. Justru yang muncul di beranda Alfredo adalah diskusi terbuka tentang dampak kebijakan iklim. Warga mengulas kembali sidang anggaran pendidikan dan menyederhanakannya bagi masyarakat umum. Thread analisis tentang kebijakan subsidi pangan, infografis dari warga sipil tentang penyerapan dana desa. Semua informasi mencerahkan, bukan mengaburkan. Alfredo menutup ponselnya. Ia memandangi lagi trotoar di hadapannya. Masyarakat ini tenang, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka tidak hidup dalam ketakutan akan rahasia negara. Negaranya tidak penuh drama, tidak ada kultus pemimpin, tidak ada sindrom. Semua harus disetujui demi stabilitas. Yang ada hanyalah efisien, efektif, dan transparan. Dan karena itulah, ketenangan itu tumbuh bukan dari propaganda, tapi dari kepastian. Karena saat rakyat tahu bagaimana negaranya dijalankan, mereka bisa memilih untuk percaya. Dan kepercayaan itu bukan dibeli, tapi diberikan dengan sadar. Es krimnya tinggal separuh. Tapi di dalam dada Alfredo ada kesadaran baru yang hangat. Kedamaian bukan soal tidak adanya konflik, tapi soal tidak adanya kebohongan. Dan ia tahu pelajarannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari samping. Seorang remaja laki-laki berkeringat dengan jersey sepak bola menghampiri. Wajahnya merah karena habis bermain dan ada bola kecil terselip di jaring ranselnya. "Permisi, bolehkah saya duduk di sini?" katanya sambil menghela nafas. Alfredo tersenyum. "Silahkan, habis tanding ya?" "Iya, tim kampung sebelah," jawabnya bangga. "Saya Damar, anak pemilik toko ini." "Alfredo, senang berkenalan denganmu, Damar."